Perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah kode di mana kode tersebut adalah program dadu. Pertama kami perkenalkan diri. Di samping saya ada Muhammad Abdul Nafis. dan di samping saya ada Budi Mafiawan. Dan saya sendiri Ardian Arifin Putra. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan penjelasan tentang kode pelempar dadu dalam bahasa pemrograman Python. Kode ini mendefinisikan kelas yang disebut dice yang berisi semua kode untuk simulasi dadu. Kelas yang memiliki beberapa function seperti init, roll, dan display yang digunakan untuk mengatur simulasi, menghasilkan angka acak untuk menyimulasikan lemparan dadu dan menampilkan hasilnya di layar. Program ini meminta pengguna untuk memasuki jumlah dadu yang ingin mereka lempar dan menjalankan perulangan untuk jumlah tersebut. Hasil lemparan disimpan dalam sebuah daftar, memungkinkan pengguna untuk melihat hasil setiap lemparan. Jadi dalam penggunaan kode ini itu ada bisa diimplementasikan dalam beberapa metode. Jadi misalnya pada simulasi dadu sendiri itu bisa dipakai di bisa dipakai dalam board game atau game papan, lalu sebagai alat pendidikan, video game, dan secara negatif bisa digunakan dalam online gambling atau judi online. Jadi dalam penggunaan kasusnya, integrasi kode ini ke platform atau aplikasi yang sesuai. Beberapa contoh bagaimana kode ini dapat dipakai itu seperti board game. Jadi misalnya pada dalam Monopoly gitu, kita bisa pakai mengacu dari dadu ini sebagai untuk starter dari game ini. Lalu pada pendidikan, kita bisa memasukkan kode ini dalam sebuah web untuk mengajarkan atau membuat simulasi probabilitas atau statistik sebagai alat bagi mahasiswa untuk mempelajari dari probabilitas itu sendiri. Lalu dalam dunia game atau permainan, kode ini dapat digunakan untuk sebagai generator atau sebagai pengacak angka untuk berbagai mekanisme permainan online yang ada di komputer atau HP. Lalu sedangkan untuk hal negatif sendiri yaitu online gambling, kode ini dapat digunakan sebagai dadu virtual untuk melakukan judi online itu sendiri. Lalu implementasi dari kode ini biasanya melibatkan perubahan pada kode-kode seperti modifikasi antar muka pengguna atau mengintegrasikan dengan mekanisme permainan yang lain. Dan itu masalah keamanan, jadi itu bisa jadi hal yang krusial dalam online gambling. Oke, pada kode ini terdapat beberapa perintah Python yang digunakan. Yang pertama adalah import. Import merupakan perintah yang digunakan untuk mengimport modul Python yang digunakan pada kode. Dalam kode ini, modul random digunakan untuk menghasilkan angka acak untuk menyimulasikan lemparan dadu. Yang kedua adalah class. Perintah ini digunakan untuk mendefinisikan kelas baru dalam kode ini. Kelas dash didefinisikan untuk menyimulasikan lemparan dadu. Yang ketiga adalah function. Function ini digunakan untuk mengelompokkan beberapa perintah bersama-sama dalam sebuah blok kode yang dapat dipanggil dengan nama yang sama. Pada kode ini, fungsi seperti init, roll, dan display digunakan untuk mengatur simulasi dan menghasilkan angka acak dan menampilkan hasilnya. Yang keempat ada dictionary. Dictionary digunakan untuk menyimpan bentuk ASCII dari setiap sisi dadu. Jadi untuk menyimpan grafik dari sisi dadu tersebut. Selanjutnya adalah for loop. Perulangan ini digunakan untuk mengulangi kode untuk jumlah tertentu. Dalam kode ini, perulangan digunakan untuk melempar dadu sebanyak jumlah yang dimasukkan oleh pengguna. Selanjutnya adalah list. List digunakan untuk menyimpan hasil lemparan dadu. Yang terakhir merupakan print. Perintah ini digunakan untuk menampilkan output di layar. Dalam kode ini, print digunakan untuk menampilkan hasil lemparan dadu, untuk melemparkan hasil lemparan dadu. Selanjutnya akan dijelaskan flowchart dari kode yang kami buat. Oke, jadi pada kode kami sendiri, yaitu kode Python kami itu ada flowchart yang digunakan untuk membuat sebagai gambaran besar dari bagaimana kode kami bekerja. Jadi dapat dilihat pada flowchart ini. Seperti pada flowchart pada umumnya itu kita dimulai dari start menggunakan shape oval gepeng. Lalu kita pertama kali itu mendefinisikan dari class dash yang digunakan. Di mana di dalam class dash ini kita menggunakan dua fungsi utama. Di mana fungsi roll untuk menyimpan roll yang kita gunakan. Lalu yang display num untuk menyimpan art atau
grafik yang digunakan oleh dadu tersebut. Lalu setelah itu si user ini akan diminta untuk memasukkan nomor dadu atau berapa kali dadu akan dilempar. Lalu setelah itu sistem kode kami akan menyimpan variabel tadi itu akan menyimpan angka tadi dalam variabel number dash input untuk menyimpan input dari nomor dadu tersebut. Lalu diproses lagi oleh kode kami untuk menggunakan variabel num dash untuk menyimpan value integer dari input sebelumnya. Lalu variabel roll result akan digunakan untuk menyimpan hasil kocok dadu yang dimasukkan oleh si user tersebut. Lalu setelah prosesnya terjadi, maka ada proses print dadu, yang dimana akan langsung ditampilkan dalam dadu. Nah, setelah ini ada proses loop, dimana jika dadu yang muncul belum sesuai dengan yang diinginkan oleh user, maka akan kembali pada variabel roll result untuk ada proses loop lagi atau print lagi. Nah, jika semuanya sudah terpenuhi atau semua gambarnya sudah terpenuhi, kita akan langsung menuju end atau selesai pada sistem tersebut. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan kodenya per baris secara detail. Untuk baris pertama di sini terdapat import random. Import random merupakan command yang digunakan untuk menghasilkan angka acak untuk menyimulasikan lemparan dadu. Selanjutnya ada kelas dice. Di sini dideklarasikan kelas yang bernama dice. Selanjutnya ada definition dev init self. Jadi fungsi ini dipanggil ketika objek dari kelas dice dibuat. Dalam fungsi ini terdapat dice art yang didefinisikan untuk menyimpan bentuk ASCII atau bentuk dari sisi-sisi yang bisa dilihat ini untuk setiap sisi dadu. Selanjutnya ada self dice art. Di sini mendefinisikan dictionary. Ini merupakan dictionary untuk dari sisi-sisi dari dadu tersebut. Selanjutnya ada di sini ada self dice height. Di sini command ini digunakan untuk mendefinisikan variabel dice height sebagai panjang dari bentuk dari dadu, sisi dadu. Selanjutnya ada self dice width yang ini digunakan untuk mendefinisikan lebarnya dari bentuk dari setiap sisi dadunya. Selanjutnya ada self dice phase separator. Di sini kode ini digunakan untuk mendefinisikan separator sebagai string kosong yang digunakan untuk sebagai pemisah dari dadu yang akan ditampilkan. Selanjutnya ada definition roll self. Oke, di sini fungsi ini digunakan untuk menampilkan angka acak dari 1 sampai 6 dari dadu tersebut. Selanjutnya ada return random red integer 1,6. Nah, di sini digunakan untuk mengembalikan antara angka acak dari 1 dan 6 yang untuk disimulasikan lemparan dadu. Oke, selanjutnya ada def display self number. Di sini digunakan untuk menampilkan bentuk ASCII atau bentuk interface dari dadu yang sesuai dengan angka yang telah dikeluarkan tadi. Selanjutnya ada dice phase self dice art number. Di sini digunakan untuk mendefinisikan variabel dice phase sebagai bentuk ASCII dari sisi dadu yang sesuai dengan angka yang diterima oleh input. Selanjutnya ada dice phase diagram. Command ini digunakan untuk mendefinisikan variabel dice phase diagram sebagai gabungan dari bentuk ASCII yang dibatasi oleh karakter baris baru. Selanjutnya ada return dice phase diagram. Command ini digunakan untuk mengembalikan bentuk ASCII atau bentuk dari sisi dadu yang ditampilkan sebagai output dari fungsi tersebut. Oke, selanjutnya dice sama dengan dice kelas di sini digunakan untuk membuat objek dari kelas dice. Selanjutnya terdapat num dice input, yaitu yang selanjutnya diikuti dengan input dan kata beberapa dadu yang ingin dikocok. Oke, mana sih? Ini ya. Oke. Command ini digunakan untuk meminta pengguna untuk memasukkan jumlah dadu yang ingin mereka lempar. Selanjutnya ada num dice integer num dice input.
Di sini digunakan untuk mengkonversi masukan pengguna menjadi integer. Selanjutnya ada roll result. Roll result di sini membuat array kosong untuk menyimpan hasil lemparan dadu. Oke, selanjutnya ada for in range 6 dice. Di sini digunakan perulangan untuk melempar dadu sebanyak jumlah yang kita inputkan tadi. Selanjutnya ada roll dice. Roll sama dengan dice roll. Ini mensimulasikan lemparan dadu dengan menghasilkan angka acak. Selanjutnya ada roll result append roll. Di sini digunakan untuk menambahkan hasil lemparan ke dalam daftar roll result. Selanjutnya ada print dice display roll. Command ini digunakan untuk menampilkan bentuk dari sisi dadu yang sesuai dengan hasil lemparan tadi. Selanjutnya dilanjutkan dengan print roll result. Di sini command ini digunakan untuk menampilkan hasil lemparan dadu yang tersimpan dalam roll result yang di atas tadi. Untuk penjelasannya mungkin sekian, akan dilanjutkan dengan kesimpulan. Kesimpulan dari kode ini adalah bahwa kode ini sederhana dari lemparan dadu dalam Python. Kode ini menggunakan kelas dan fungsi untuk mengatur simulasi, menghasilkan angka acak untuk mensimulasikan lemparan dadu dan menampilkan hasilnya di layar. Kode ini juga meminta pengguna untuk memasukkan jumlah dadu yang ingin dilempar dan menampilkan hasilnya. Kode ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat aplikasi dadu virtual untuk edukasi dan mengintegrasikan kode ini ke dalam permainan. Dan itulah cara kerja simulasi lempar dadu yang kami jelaskan selama video ini. Kode ini dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat aplikasi dadu virtual atau dapat digunakan sebagai referensi untuk mengembangkan aplikasi dadu lainnya. Kami dari kelompok 1 dalam program dadu ini kami pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nafis. Nama saya Budi Mufyawan. Saya Ardian. Dadah. Bye. Tamat kah? Stop recording.